Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kepada yang terhormat pecinta channel bersejadah atau syahadat itu yang berbahagia. Mari kita baca segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita semua untuk dapat mengikuti kajian Alfiah Ibnu Malik yang insya Allah yang menjadi dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, serta sampailah kepada umatnya. Sebelumnya kita menjelaskan tanwin tamkin dan tanwin tangsir, dan sekarang tanwin iwad. Tanwin iwad itu apa? Tanwin iwad itu yaitu tanwin yang mengganti perkara lain. Dan tanwin iwad itu dibagi menjadi 3 jenis. Ada iwad anil jumlah, iwad anil ismi, dan iwad anil harfi. Pertama, kita menjelaskan iwad anil jumlah. Iwad anil jumlah, bukan iwak. Iwak itu ikan, bahasa Jawa. Ini iwad anil jumlah. Iwad anil jumlah yaitu tanwin lafadz id untuk mengganti jumlah setelahnya. Contohnya yaitu wa antum hina idzin tanzurun. Artinya, kamu semua ketika sampainya ruh di tenggorokan itu sama memandang. Tanwin pada lafadz id itu mengganti jumlah id balaghatil ruhul huma. Jadi ina idzin id itu, jadi yang wa antum hina idzin, yang id tanzurun itu mengganti dari lafadz balaghatil ruhul qaum, yang dibuang untuk meringkas atau ikhtisar, dan untuk memperindah atau tahsin. Yang kedua yaitu iwad anil ismi. Iwad anil ismi yaitu tanwin yang bertemu lafadz kullun dan sesama sebagai ganti dari mudhaf ilaih. Contohnya yaitu kullu qaimun, asalnya yaitu kullun nasi qaimun. Yang kedua ba'dun qaimun, asalnya yaitu ba'dun nasi qaimun. Kemudian lafadz an-nasi dibuang dan diganti dengan tanwin. Jadinya ba'dun itu lafaznya an-nasu itu dibuang dan diganti dengan tanwin. Yang ketiga yaitu iwad anil harfi. Iwad anil harfi yaitu tanwin yang bertemu sesama lafaz wasin dan jawarin dalam tingkah rafa dan jar. Kita masuk pengilanan wasin dan jawarin. Dan pengilanan wasin dan jawarin itu kalau di makhluk hidup itu namanya metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna itu contohnya itu kupu-kupu itu bertelur terus, dan setelah telur itu menetas akhirnya menjadi ulat akhirnya terus menerus menjadi kepompong, dan menjadi kepompong terus menerus menjadi kupu. Itu sama dengan pengilanan wasin dan jawarin. Dan proses pengilanan lafadz wasin dan jawarin itu ada 2, yaitu mengikuti qaul rajih, yang kedua mengikuti qaul marjuh. Yang pertama yaitu mengikuti qaul rajih.
mengikuti korojih yang mendahulukan ilan dan tercegah tanwin atau man'us sarfi. Kedua lafaz itu asalnya huwasyun dan jawariyun dengan memakai ya dan tanwin. Terus huruf ya itu dimatikan karena berat menyandang harokat dhammah. Kemudian ya itu dibuang karena terjadi pertemuannya dua huruf mati, yaitu ya dan tanwin, maka menjadi jawaron dengan masih adanya tanwin setelah roh. Dan sudah maklum bahwa tanwin ini adalah tanwin tamkin atau tanwin sarfi. Ya, semuanya jawaron itu sudah maklum tanwin itu tanwin tamkin atau tanwin sarfi. Sedang huruf ya yang dibuang karena ada sebab, itu hukumnya seperti huruf yang masih tetap. Selanjutnya, karena wujudnya sifat muntahajumu yang tidak memperbolehkan berkumpul dengan tanwin sarfi, maka tanwinnya dibuang, maka menjadi jawari tanpa tanwin. Selanjutnya terjadi kekhawatiran jika kasrahnya roh dibaca isbah atau panjang akan menimbulkan huruf ya setelah dibuang, yang hal itu akan menimbulkan berat. Maka ditambahkanlah tanwin sebagai ganti dari ya yang dibuang, dan tanwin yang wujud setelah pembuangan tanwin ini adalah tanwin iwad. Tanwin ini adalah tanwin iwad, maka menjadi jawarin. Yang kedua yaitu mengikuti qaul marjuh. Ia berpendapat bahwa tercegahnya tanwin itu didahulukan dari inal. Kedua lafaz itu asalnya huwasyun dan jawariyun, huwasyu dan jawariyu tanpa tanwin. Ya disukun karena berat menyandang harokat dhammah. Kemudian didatangkan tanwin sebagai ganti dari dhammah, maka menjadi jawabi. Kemudian ya dibuang karena bertemunya dua huruf yang mati, menjadi jawari. Jika mengikuti qaul ini, maka tanwinnya adalah iwad dari harokat dhammah yang didatangkan sebagai perantaraan membuang ya, bukan tanwin iwad anil harfi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keempat yaitu tanwin muqabbalah, yaitu selain yang ketiga di atas, yaitu tanwin amil anil jumlah, anil ismi dan anil harfi. Ada juga tanwin muqabbalah. Tanwin muqabbalah yaitu tanwin yang bertemu jamak muannas salim sebagai perbandingan dari nun yang ada pada jamak mudzakkar salim. Contohnya muslimatin. Jadi tanwin yang bertemu dengan jamak muannas salim sebagai perbandingan dari nun yang ada pada jamak mudzakkar salim. Contohnya muslimatun. Tanwin pada lafaz ini sebagai bandingan dari nun yang ada pada lafaz muslimuna. Dan muslimatun ini jamak muannas salim, terus muslimuna itu jamak mudzakkar salim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ada tanwin darurah. Tanwin darurah yaitu tanwin yang bertemu munada atau lafaz yang dipanggil yang mabni, baik yang rafa atau nasab. Contohnya yaitu dari mabni rafa, salamullahi ya matarun 'alaiha
Walaisa alaika ya mataru salamu. Ini mabni fa salamullahi ya mataru alaiha. Walaisa alaika ya mataru salamu. Yang kedua yaitu mabni nasab. Contohnya yaitu ya matiyan dapat bakat ka al-waqi. Contohnya ya matiyan dapat bakat kal mawaki. Ya contohnya itu ya matarun, yang dari mabni rafa itu ya matarun. Terus yang mabni nasab itu ya matiyan. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ada tanwin siyadah. Tanwin siyadah dinamakan juga tanwin munasabah. Terus ini tanwin siyadah itu nama lain itu tanwin munasabah, yaitu tanwin yang bertemu isim ghairul munsharif dengan tujuan untuk penyelesaian. Contohnya dari bacaan Imam Nafi, salasilan wa ahlalan, dengan membaca tanwin pada lafaz salasilan, padahal berupa sifat muntaha jumuh yang tidak bisa menerima tanwin. Hal ini untuk menyelesaikan dengan lafaz setelahnya. Contoh salasilan wa ahlanan itu berupa sifat muntaha jumuh yang tidak bisa menerima tanwin. Hal ini untuk menyelesaikan dengan lafaz setelahnya. Selanjutnya ada tanwin taksir. Bisa dinamakan juga tanwin hamzi, yaitu tanwin yang bertemu sebagai isim yang mabni yang berfaedah menunjukkan makna banyak. Contohnya yaitu haula'il qaumuka, mereka atau banyak orang kaum. Jadi tanwin taksir itu bisa dikatakan tanwin hamzi. Ya, tanwin hamzi itu tanwin yang bertemu sebagai isim yang mabni yang berfaedah menunjukkan makna banyak. Contohnya yaitu haula'il qaumuka, mereka atau banyak orang kaum. Yang tanwin hikayah dan tanwin taranum dan tanwin holik kita lanjutkan besok lagi. Sekian dari video saya. Kurang lebih saya mohon maaf, dan kita lanjutkan di lain waktu. Kalau Anda suka dengan kajian ini, mohon di like dan subscribe di channel Bersedia, karena subscribe itu gratis. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.